Katakan sama-sama sebelahnya, damai sejahtera bagimu. Amin. Ya, hari ini kita sangat diberkati dengan retreat keluarga yang sangat luar biasa ini. Terima kasih buat kaum bapak ya. Kita berikan aplaus buat kaum bapak kita yang sudah berjerih lelah dengan pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Dan tadi saya khotbah di pemuda. Di gereja kita juga ada pemuda, ada 54 orang di bawah. Saya bawa firman Tuhan di sana tadi sore. Dan saya sangat senang sekali Bapak Ibu antusias untuk menjadi pemenang-pemenang keluarga. Ingatlah bahwa Tuhan akan memulai pelayanan selalu dari keluarga. Jangan sampai kita melayani terlalu banyak di luar, tapi keluarga kita tidak dimenangkan. Keluarga kita itu adalah idenya Allah. Allah yang membuat ide adanya keluarga, dan Allah yang menginginkan keluarga itu dipulihkan sebelum dia datang yang kedua kali. Oleh karena itu saya rindu sekali hari ini saya membawa tema bagaimana kita bisa memenangkan keluarga. Bagaimana kita bisa memenangkan keluarga yang terhilang. Jadi saya sekarang ini lebih banyak membuat tentang keluarganya dulu ya, bukan pasangan suami istri, karena memang saya sudah diberitahu panitia banyak keluarga yang tidak ada suami, tidak mungkin istri, jadi datang sama-sama kita membahas tentang keluarga saja. Nah saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal yang ketiga. Kalau saudara punya gadget di Alkitab saudara, mari sama-sama kita akan melihat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dan ayat yang ketujuh. Saya mulai dengan 1 Petrus 3, ayat yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketujuh. Mari sama-sama kita baca ya. Sama-sama kita baca ayat yang pertama. Udah dapat Bapak Ibu di dalam gadgetnya 1 Petrus 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dan ayat yang ketujuh. Mari sama-sama kita baca 3 ayat ini ya. 1, 2 ya. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat yang ketujuh. 1, 2 ya. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ayat ini dikatakan dengan jelas bahwa menangkan pasanganmu tanpa perkataan. Ayat yang pertama. Bagaimana caranya? Ayat 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu, hidup istri mereka itu. Nah saudara, ayat ini dipakai pada masa zaman itu adalah karena banyaknya orang-orang pada zaman itu menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Sehingga Rasul Petrus mengingatkan para istri-istri, menangkan suamimu tanpa perkataan. Karena banyak pernikahan orang-orang yang tidak seiman, orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus menikah dengan orang yang percaya Tuhan Yesus. Dan ada satu misi yang Tuhan berikan kepada istri-istri, menangkan suamimu tanpa perkataan. Nah saudara, saya percaya ini juga adalah misi kita sekarang ini. Bagaimana memenangkan pasangan tanpa perkataan. Setelah saya amat-amati dari buku yang saya baca, dan saya melihat dari ayat Alkitab ini, cara satu-satunya adalah para suami-suami pada waktu itu melihat kesalehan istrinya, melihat cara hidup istrinya, sehingga mereka tertarik mengikut Tuhan. Itu maksud Rasul Petrus.
supaya para istri-istri disadarkan jangan sibuk untuk hal-hal yang lahiriah, tapi sibuklah dengan hal-hal batiniah. Sebab dikatakan pada ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Bukan itu perhiasan istri-istri. Tapi nggak salah istri-istri punya emas, nggak salah istri mengepang-ngepang rambutnya, nggak salah istri ke salon, nggak salah istri berdandan atau mempercantik dirinya. Tetapi bukan itu menjadi bagian daripada yang penting dari Tuhan. Yang memenangkan pasanganmu adalah apa yang di dalam dirimu, cara hidupmu. Nanti kita balikkan bagaimana suami terhadap istrinya. Tetapi ayat yang keempat dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi kalau ditanya, apakah yang berharga di mata Allah kepada istri-istri? Apa yang berharga di mata Allah? Yang berharga di mata Allah adalah, dikatakan jelas di sini, adalah roh yang lemah lembut. Apakah saudara memiliki roh lemah lembut? Apakah saudara orangnya juga memiliki ketenteraman? Wanita-wanita, istri-istri, apakah engkau memiliki roh lemah lembut? Apakah engkau memiliki ketenteraman di hatimu? Bukan suami yang menjawab, istri. Apakah saudara memiliki damai sejahtera di hatimu? Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Ini cerita dahulu, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Apakah istri-istri di sini tunduk kepada suaminya? Apakah mau belajar pada malam ini seperti Sarah tunduk kepada Abraham tuannya? Sarah memanggil Abraham itu Tuan. Coba panggil dulu suamimu, Tuan. Apakah saudara mau pada hari ini mengalami pembaharuan sehingga engkau pulang tidak sia-sia, sehingga engkau menjadi teladan bagi putrimu, teladan bagi menantu perempuanmu? Ingat ya, putrimu itu tanggung jawab istri nomor satu. Menantumu nanti adalah tanggung jawab istri. Engkau yang mengajarkan dia bagaimana istri yang tunduk kepada suaminya. Bagaimana caranya? Lewat teladan hidupmu. Kalau saudara tidak tunduk kepada suamimu, siap-siaplah nanti anakmu juga mengalami hal yang sama. Tidak jauh buah jatuh dari pokoknya. Saya mengajak sama saudara, ini bukan bicara saat ini aja. Mungkin bapak ibu akan meninggal dunia, pasti ya. Saya tahu setiap kita pasti akan meninggal dunia. Tapi masalahnya bagaimana yang kita wariskan di bawah kita. Apakah kita menunjukkan istri yang tunduk kepada suami? Nah, pada masa itu ada banyak perkawinan yang tidak seiman, sehingga ada banyak istri-istri yang melawan suaminya. Tapi Rasul Petrus berkata, kalau kau ingin suamimu diselamatkan, kalau kau ingin suamimu dimenangkan, nggak ada caramu. Dia berkata tegas kepada para istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduklah kepada suamimu, sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Seperti itulah gambarannya. Sehingga saya mengajak sama saudara, saudara yang istri-istri, mana lebih suka engkau memperhatikan penampilan luarmu atau mendandani hati di dalam dirimu? Mana lebih suka istri-istri memperhatikan yang di luar atau yang di dalam dirimu? Kan saya tanya, mana yang lebih prioritasmu, memperhatikan rambutmu atau memperhatikan hatimu?
Luar biasa. Luar biasa. Sehingga aku percaya selama dengar khotbah ini kalian nggak tidur karena ingin mendandan hatinya, betul? Di mana kalian mendandan hatinya? Kepada Tuhan, kepada hadirat Allah. Kalau kalian mau memiliki hati yang bagus, datang ke hadirat Tuhan. Seperti ini, saudara, sehingga engkau saudara senang di hadirat Tuhan. Karena disitulah hatimu mendapatkan damai sejahtera, sehingga hatimu menjadi tenang, sehingga kalau engkau punya masalah tidak mudah panik. Ada di sini istri-istri mudah panik. Kalau ada masalah langsung panik. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Saya semangat mengajarkan ini, meskipun kalian kurang semangat mendengar saya. Nggak ada masalah sama saya. Kenapa? Kenapa aku semangat? Karena aku tahu ini sangat menentukan anakmu. Saya nggak bisa mengajar anak-anak ibu-ibu semuanya. Siapakah yang mengajarkan iman kepada anak-anaknya? Pendeta atau orang tua? Siapa yang mengajarkan takut akan Tuhan? Orang tua atau pendeta? Siapa yang mengajarkan karakter? Orang tua atau hamba Tuhan? Bilang sebelahnya, tanggung jawabmu anak-anakmu. Ajar. Ya, saya hanya bisa membayangkan betapa banyak anak-anak yang terhilang, betapa banyak pernikahan yang terhilang, banyak istri yang terhilang, banyak suami yang terhilang. Saya rindu engkau dipakai Tuhan. Paling tidak pernikahanmu diselamatkan Tuhan. Paling tidak anak menantumu diselamatkan. Paling tidak engkau memahami betapa penting memenangkan anggota keluarga tanpa perkataan. Saya sudah buktikan bagaimana aku memenangkan istriku si cantik manis ini. Dengan perkataan kami bertengkar terus, Pak. Saya masih ingat pertengkaran pagi, siang, malam. Di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah saya sekolah teologi, dia sekolah teologi. Dua-dua kami sekolah teologi. Lebih pintar dia di sekolah teologi. Saya akui itu. Dia lebih rajin, lebih cepat menangkap. Tapi saya harus jujur mengatakan, saya tidak bisa memenangkan dia dengan perkataan. Setiap saya menuntut dia supaya berubah, apa yang terjadi? Saya masih ingat yang ada pertengkaran, yang ada tuntutan balik. Siapa yang pernah di sini menuntut pasangannya, akhirnya pasangannya menuntut balik? Siapa yang pernah seperti saya? Yang pernah di sini, yang nggak pernah maju ke depan, kesaksian dulu. Berarti engkau lebih suci daripada lebih bagus. Adakah di antara saudara pernah saudara menuntut? Masih ingat ceritanya bagaimana saudara jadi bertengkar? Coba masih pernah mengingat itu bagaimana? Atau masih terjadi seminggu terakhir? Oh, kalau saya sudah bertahun tidak bertengkar dengan dia, saya berani mengatakan itu. Karena saya melakukan kebenaran 1 Petrus 3:1. Menangkanlah pasangan tanpa perkataan. Sama-sama katakan 1, 2 ya. Menangkan pasangan tanpa perkataan. Bilang sebelahnya, menangkan keluargamu tanpa perkataan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya bisa merasakan itu ketika saya menuntut dia berubah, dia tuntut aku balik. Apa dirimu sudah bertobat? Apa dirimu sudah benar? Ketika saya bilang engkau harus begini, kau rupanya itulah yang kami alami. Saya sangat rema ayat ini bagi saya. Ketika kami dua menuntut si Jamie berubah. Tadi kami cerita beberapa di anggota keluarga. Kelas 1, kelas 2 SMA dia terhilang sama kami. Kelas 3 SMP dia terhilang. Ini saya curhat sama kalian bagaimana saya mengalami keterhilangan istri, keterhilangan anak-anak juga, keterhilangan hubungan dengan keluarga juga, keluarga besar. Kenapa? Inilah pekerjaan iblis. Ketika kami dua menghadapi si Jamie keterhilangan dalam tidak mau mendengarkan arahan kami, sampai dia menginginkan pemain jadi ahli gamers. Itu membuat kami, Tuhan mau jadi apa kak? Saya masih ingat dia tidurnya jam 2 pagi, jam 3 pagi setiap hari selama bertahun-tahun. Dan ketika main game, kalau udah kita ingatkan, dilawan balik. Di tengah-tengah masih ingat mungkin bapak ibu saya kurus sekali waktu itu, masa-masa sakit yang berat. Saya hanya bilang sama dia, lihat bapak gini kurus, bapak bisa mati loh kalau begini. Dia hanya jawab, ya kalau mati matilah, santai aja loh, kalau mau mati matilah. Karena dia main game terus.
Dan akhirnya saya bentak marah, saya pukul meja. Dia nggak takut. Apa rupanya? Saya kebingungan. Percaya nggak kalian anak main game bisa tidak lagi normal? Bisa dia punya dunia sendiri. Dia bisa melawan orang tua. Dia hidup asosial. Dia memiliki mental yang sakit. Dia melakukan tindakan yang melawan. Anak-anaknya yang masih kecil-kecil, perhatikanlah baik. Dampingi mulai sekarang. Jangan nanti sesudah terikat dengan game, itu ada spiritnya. Dan setelah dia masuk, dan akibatnya kalian dilawannya. Batasi sedini mungkin. Batasi mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Orang tua itu kasih dan tegas. Gak boleh hanya kasih, tegas juga ada pada anak-anak. Ini nggak boleh. Aku rasa aku salahnya pada waktu itu sama istri kurang tegas, sehingga kami biarkan. Kupikir main-main aja kan, namanya happy-happy, apalagi kuliah sekolah online kan namanya kan. Ya udahlah, pikir-pikir akhir lama-lama dilawannya saya. Saya terhilang betul, saya nangis. Saya sampai berpikir sama Tuhan, Tuhan, kalaupun saya mati malam ini, biarlah aku mati terhormat kudidik anakku ini. Karena aku dengan keadaan sakit membentak dia. Dalam keadaan sakit aku mau merubah dia. Dengan apa? Perkataanku. Gagal. Gagal, aku masih ingat. Aku terkejut ketika dia melawan. Aku juga terkejut melihat istriku melawan. Sama, karena kami saling menuntut. Dia kalau tuntut saya juga, saya lawan. Karena nggak ada orang yang hidup suka di penuntutan. Lihatlah di penuntutan itu di mana yang ada? Di persidangan. Hidup terdakwa. Paling nggak suka itu, kau gini. Maka saya bilang, membangun pernikahan itu perlu 2 orang. Membangun keluarga perlu banyak orang. Menghancurkan pernikahan cukup 1 orang. Cobalah diantara kalian mengingat-ingat kesalahan pasangan kalian. Kalau nggak hancur rumah tangga kalian. Itu melanggar Alkitab, mengingat-ingat kesalahan orang. Melupakan bukan berarti lupa, tapi tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Jangan ungkit-ungkit kesalahan siapapun pulang dari sini. Jangan ungkit-ungkit kesalahan edamu, iparmu, mertuamu. Bahkan jangan ceritakan kesalahan keluarga besarmu ke orang lain. Ada lebih parah lagi, mertuanya sendiri menceritakan kesalahan menantunya. Ini yang parah, saudara. Bukankah dalam 1 Korintus 13 dikatakan, ayat yang ke-7, kasih menutupi segala pelanggaran. Katakan sama-sama, kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih menutupi kejahatan. Bilang sebelahnya, jangan ungkit-ungkit kesalahan orang. Amin. Kalau itu ada di hatimu, ada di hatiku, habis hidupmu. Pernikahanmu pasti hancur, ku jamin 100%. Gampang. Coba aja lah aku tes. Kau dulu begini-begini, kau rupanya kayak gini. Kau dulu, kau juga kayak gini. Sampai ke orang tua. Orang tuamu kayak gini. Orang tuamu rupanya hancur. Selesai pernikahan, hancur. Hancur. Coba kau ungkit kesalahan iparmu, edamu. Hubunganmu pasti broken, hancur. Coba ungkit-ungkit kesalahan mertuamu, habis hidup saudara. Maka saya katakan kepada saudara, saya ajak sama saudara, kalau mau memenangkan keluarga, coba sama-sama kita berhentilah mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Aku mau tes dulu, berapa banyak di antara saudara pernah bertengkar mengungkit-ungkit kesalahan pasangannya? Angkat tangan. Angkat tangan dulu yang pernah. Yang tidak angkat tangan maju ke depan. Yang pernah mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, pasangannya pernah? Pernah. Bilang sama pasangannya, maafkan aku sayang. Bilang pasangannya, maafkan aku sayang. Bilang, pegang pasangannya, mulai malam ini aku tidak mau mengungkit-ungkit kesalahanmu. Ayo sama-sama katakan, mulai malam ini aku tidak mau mengungkit-ungkit kesalahan pasanganku. Aku sudah mengampuninya dan aku mau melupakan masa lalunya dengan cara tidak mengingat-ingat masa lalunya.
Aku mau mengingatkan masa depan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Sehingga engkau pulang mulai hari ini janji, bila perlu direkam. Ya, Mak Geo rekam Pak Geo nanti, ucapkan. Sehingga Pak Geo tidak akan pernah mengingat-ingat kesalahan Mak Geo. Amin. Kenapa suami orang lain yang menjawab? Suami istri. Jangan, saya ingat sekali itu. Habis berantem kami, habis. Kenapa? Saya belum dalam kasih agape. Saya belum dalam kasih Kristus. Sekarang kita belajar contoh yang dibuat Bapa di sorga ketika ada anak bungsu yang terhilang. Akhirnya saya menemukan, saya meniru teladan Bapa di sorga, bagaimana memenangkan tanpa perkataan. Saya belajar, kita belajar ya. Oke, kita belajar sama-sama ya. Dan saya bersyukur sekali Jamie sekarang kalian lihat tampil. Bahkan dia mau jadi pendeta. Dia udah bilang sama saya mau jadi pendeta. Aku udah berpikir gak mungkin jadi pendeta pada waktu itu. Aku pada waktu itu sangat betul-betul di titik terendah mendidik anak. Dan saya bersyukur istri saya juga menjadi hamba Tuhan yang bersedia melayani Tuhan. Dan besok dia sharing sedikit bagaimana menata keuangan keluarga yang sehat. Itu kasih karunia Tuhan. Anakku si Hani bisa dipakai Tuhan. Bukankah kebanggaan orang tua anak-anaknya? Bukankah kebanggaan anak-anak orang tuanya? Saya berdoa, pulanglah kalian dari sini, jangan bertengkar lagi. Kalau bertengkar, tolonglah dulu videokan sebentar. Dan kalaupun mau marah, berdoalah sebelum marah. Bilang sebelahnya, berdoa sebelum marah. Berdoalah sebelum marah. Ya, sehingga kalau engkau marah, engkau akan memilih cara-cara kata-kata yang tepat. Pada ayat yang ke-7, kalau saya terangkan sedikit, hai suami-suami, hiduplah bijaksana sama istrimu. Tadi saya suruh istri tunduk kepada suami. Hai istri-istri, katakan, saya mau tunduk kepada suamiku. Tolonglah aku Tuhan, supaya jangan ku tanduk dia, tapi aku tunduk. Amin. Yang kedua, hai suami-suami, hormatilah istrimu. Itu 1 Petrus 3 ayat 7. Hormatilah, bukan dibilang sayangi situ. Hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Jadi istrimu itu adalah teman pewarismu. Semua warisan Bapa itu akan diberikan bersamamu dan bersama istrimu. Hormati sebagai teman pewaris. Maka ayat itu berkata, hormatilah. Yang benarnya saling menghormati, saling menyayangi. Hormatilah istrimu. Bukan berarti hormat sama dia tiap pagi lapor dan, bukan gitu. Bukan, sikap hati menghormati dia, menghargai dia. Karena adanya suami nggak menghormati istrinya. Adanya suami, dia mulutmu itu ya katanya. Jangan ngomong, kau banyak ngomong banyak salah. Nggak ngomong aja pun kau udah salah. Ada suami yang sangat mempermalukan istrinya. Ada suami yang tidak menghormati istrinya. Ada suami yang merendahkan istrinya. Dan ingat, suami itu 70% mengalah dibandingkan istrinya. Suami itu harus lebih banyak bilang sorry. Kenapa? Karena suami itu imam. Enggak imbangmu istrimu. Laki-laki yang lemah mau berantem dengan istrinya. Jangan. Kalaupun dia ngomong istrimu, itu kan karena nalurinya ingin bicara 15.000 kata satu hari. Laki-laki 5.000 kata. Udahlah. Sadarlah, hai engkau laki-laki. Jenis kelaminmu beda dengan dia. Engkau bukan perempuan. Perempuan itu biasa ngomong seperti itu. Jadi nggak perlu kau lawan. Saya dulu bodoh pernah melawan dia. Kalau saya flashback yang lalu, bodoh aku melawan dia. Dia bukan lawanku. Dia sekutuku. Dia teman sepewaris. Bukan lawanku dia. Aku imamnya.
Dia domba nomor 1, Hani domba nomor 2, Jamie domba nomor 3. Dia bukan lawanku. Sehingga ketika dia ada curhatan emosinya, saya harus penstabil emosinya. Ingat, seorang suami menentukan stabil daripada emosi keluarga. Standarnya itu ada pada suami 75%. Makanya kalau suami sudah menang emosinya, emosi rumah tangga itu gampang. Sehingga saya nggak perlu lagi berteriak-teriak sama mereka. Cukup saya menenangkan emosiku. Jujur, istriku pernah marah. Anak-anakku juga emosi kurang stabil. Tapi aku bukan level mereka. Aku imam. Kalau saudara lihat imam itu di depan, menjadi teladan, menjadi contoh. Sehingga cukup yang kuperhatikan Amsal 4 ayat 23, kuasailah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya jaga hatiku, sehingga ketika dia emosinya meluap, saya jaga hatiku supaya aku jangan ikut meluap. Dulu ikut, sekarang saya tidak mau. 5 menit saya lihat dia reda. Anak-anakku Hani juga kadang-kadang kalau udah meluap hatinya, saya jaga diri saya imam, saya penstabil emosi, saya standar dalam keluarga. 75% yang menentukan saya. Jadi saya yang perlu berubah. Jadi kalau ada suami istri bertengkar, itu karena suaminya tidak melakukan fungsi. Mana ada orang mau main tinju satu orang? Pernah kalian tonton bermain tinju, satu orang main tinju? Berapa orang yang main tinju? 2. Mana bisa lama bertengkar kalau satu aja yang ngomong-ngomong? Karena saling saut menyautnya kalian. Berapa lama dia ngomong? Berapa lama kan habis sendiri. Udah lega, tenang. Berdoalah suami, oh Roh Kudus jamah, kuserahkan hidupku dalam tanganmu. Kuasai aku ya Tuhan. Aku imam di keluargaku, supaya aku bisa menstabilkan emosi istri dan anak-anakku. Suami itu punya peran penting. Saya jamin pulang dari sini tidak ada pertengkaran di rumah kalian. Kalau suami punya peran dilakukan. Lakukan fungsimu. Jangan pernah seimbangkan dirimu dengan istrimu. Ada di sini suami-suami yang datang bulan? Udah bawa pempes? Udah membawa yang lain? Ada yang datang bulan? Gak ada kan? Gak ada. Mereka ini datang. Mereka ini kesusahan loh dibuat itu. Nggak mudah. Kita nggak seperti itu. Maka saya berharap suami-suami mulai hari ini, maukah engkau bertekad tidak mau menerima pancingan istrimu untuk bertengkar? Datang istrimu bilang, bukan aku yang mancing, dia yang memancing. Berapa banyak di sini suami-suami ketika istrinya tidak stabil emosinya, mau menjadi penstabil emosi istrinya. Amin. Ya, katakan mulai hari ini aku akan berfungsi menstabilkan emosi istriku dan anak-anakku. Semuanya ada padaku. Dalam nama Tuhan Yesus, pakailah aku menjadi kunci dalam keluargaku. Bilang sama istrinya, aku imammu. Ya, imam. Imam itu jadi contoh, teladan. Saya berdoa, jangan lagi mau bertengkar. Ya, jangan lagi mau ada bertengkar. Menangkan pasangan tanpa. Amin. Malu kita loh, ibadah sering, kuat-kuat rumah kalian pun branding pula kan. Berantem kan di situ, malu kita, malu. Saya udah bilang sama istri saya, kalau kita berantem malu kali aku bilang. Malu saya, kenapa? Saya harus jadi contoh dan teladan. Dan kami tidak akan pernah berantem kalau saya tidak mau meladeninya. Ya, namanya perempuan kadang-kadang emosi. Namanya anak-anak remaja yang masih bisa apa? Saya seorang suami, saya harus menjadi penstabil emosi. Maka saya belajar dari kata menangkan pasangan tanpa perkataan. Amin. Berapa banyak di sini yang mau berhenti bertengkar dengan pasangannya? Wow, luar biasa ya. Sebenarnya udah boleh pulang kalian supaya tidur kalian ya. Karena kalian sudah melolos, lakukanlah itu. Amin. Jadi kalau istri kalian agak tidak stabil, apa yang dibuat suami? Diam. Diam.
Diam ya. Sambil apa yang dibuat, sambil nyanyilah, berserah kepada saya serius, itu yang saya lakukan. Ketika orang ini ada marah, saya diam. Betul, jawab Bapak, saya diam dan berdoa. Tuhan, beri kami ketenangan. Gak lama lagi tenang, karena memang hatiku tulus dilihat Tuhan, supaya istriku stabil emosinya, supaya anak-anakku stabil emosinya. Berikan kami Tuhan. Percaya kalian ada roh jahat yang menginginkan pertengkaran? Percaya kalian ada roh jahat yang menginginkan kehancuran? Ada serangan. Bukan mau istrimu itu, bukan mau suamimu. Ada roh jahat. Jangan mau roh jahat itu. Lawan dalam nama Yesus. Terlebih anak-anakmu akan mencontoh bagaimana engkau mencintai istrimu. Saya nggak peduli sejatuh apa kami dulu, separah apa dulu. Saya nggak peduli pendapat orang tentang saya. Mereka nggak tahu perubahan apa di hati saya. Mungkin saya pernah gagal dan salah berantem. Orang boleh menilai saya apapun, tapi dalam nama Yesus mereka bukan Tuhan. Tuhanlah yang tahu hati saya, perubahan hidup saya, perubahan hidupmu. Nggak perlu kau pembuktian sama orang lain. Nggak perlu untuk dipuji orang lain. Nggak perlu untuk diaplaus. Nggak perlu untuk orang lain menghargaimu. Nggak perlu. Cukup di hatimu yang tulus. Ini aku Tuhan, pakai aku. Satu hal yang kurindukan, aku jadi contoh bagi Jamie dalam pernikahan. Aku jadi contoh bagi anak-anakku, bagi menantuku. Aku ingin role model bagi mereka, karena aku tahu pernikahan tidak mudah. Pernikahan begitu banyak kehancuran-kehancuran. Pasienku di TikTok begitu ramainya kehancuran. Saya belajar dari kehancuran orang lain, saya belajar dari kehancuran saya. Dan saya hari ini mau menerangkan bagaimana cara Bapa di sorga memenangkan anak yang terhilang itu. Yang pertama, saya semangat ini ya. Ini masih pembukaan. Bilang sebelahnya, itu baru pembukaan. Jangan sampai ada berdoa di antara kalian, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku ya Tuhan. Ya, baik. Yang saya pelajari adalah memenangkan anggota keluarga, mengasihi anggota keluarga yang terhilang. Lukas 15 ayat yang ke-12. Kalau bisa dibuka sebentar, ayo sama-sama kita. Lukas 15 ayat 12 ya. Di jam 9 kita selesai api unggun ya. Udah disiapkan apinya Bang? Oke. Siapa yang mau dibakar Bang? Ya, jagung ya. Jagung mau dibakar. Dan ada kuesioner kan dibuat? Ada dikasih kuesioner sama Pak Jaya? Hal-hal yang akan ada. Nanti akan saya bagi. Nanti ya, hal-hal yang akan kalian buang pulang dari sini. Salah satu, bertengkar. Tidak mau lagi bertengkar. Dalam nama Yesus bakar. Ya. Kalau gagal nanti kemana bertengkar? Tuhan mengampunimu. Paling tidak ada tekad. Atau apapun nanti satu-satu poin-poin yang akan kalian dapatkan dari khotbah ini atau perenungan hidupmu. Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini anak bungsu yang terhilang. Sebenarnya ini ada dua yang terhilang. Yang pertama anak bungsu yang terhilang dalam rumah. Yang kedua adalah anak bungsu yang terhilang di luar rumah. Anak sulung yang terhilang di dalam rumah. Dua-duanya ini terhilang. Nah, lihat. Ketika anak bungsu itu minta kepada bapaknya, Bapak berikan aku warisan. Itu adalah tindakan sangat aib di zaman pada orang-orang zaman dulu, orang-orang Yahudi. Nggak boleh minta warisan kepada ayah yang masih hidup. Sama mungkin dengan Batak atau orang Ketanias ya. Kalau masih hidup orang tua tidak lazim minta warisan. Nah, dia melakukan kejahatan ini. Dia mendesak warisan. Ingat, ada banyak orang bertengkar karena warisan. 1 Timotius 6 ayat 10. Cinta uang akar segala kejahatan. Berapa banyak orang habis bertengkar karena harta. Saya hanya mau katakan, jangan pernah cintai harta. Jangan pernah cintai uang. Ingatlah di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ingatlah kitab Ayub, engkau lahir tidak membawa sehelai benang, meninggal tidak bawa sehelai benang. Ingat 1 Petrus berkata, kita lahir nggak membawa apa-apa, kita meninggal nggak bawa apa-apa.
Kalau malam ini kita meninggal, kita nggak bawa apa-apa. Jadi ngapain kita pertengkarkan yang nggak kita bawa itu? Pakailah sedikit nalar sehat. Ngapain dipertengkarkan harta yang nggak kita bawa itu? Saya berharap semua di sini sama-sama kita berkomitmen, tidak mau bertengkar karena warisan, nggak mau bertengkar karena harta. Kalau saudara melakukan itu, engkau melanggar hukum 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Maka yang terjadi apa? Kebinasaan, kehancuran dalam hidup saudara, kehancuran dalam hidup saya. Ingatlah, jangan lakukan itu. Jangan cintai harta warisan, ya, supaya kalian berabang adik akur damai, supaya nggak rebut rumah bapak itu, rumah mama itu. Janganlah, nggak bagianmu itu. Mana lebih saudara sukai, warisan dari bapak surgawi atau bapak di bumi? Kurang jelas, kurang jelas. Amin. Sama-sama kita belajar, ya. Saya rindu supaya kita sama-sama komitmen. Apapun nanti warisan yang akan dibagi, nggak usah perlu dipersoalkan. Jangan lakukan itu. Kita lahir nggak bawa apa-apa, kita meninggal nggak bawa apa-apa. Capek-capek bertengkar-tengkar, pengadilan lagi, wah, nggak usah lah. Nggak usah. Saya bukan bilang saya sudah sempurna, tapi saya bertekad, no. Hartaku ada di sorga. Aku akan kembali ke rumah Bapa. Di rumah Bapa ada banyak hartaku, berkat anugerah yang luar biasa. Ya, saya persiapkan diri saya sampai di situ. Nah, saudara yang saya kasihi, dipaksanya bapaknya memberi. Maksudnya gini, dalam keadaan anak ini berdosa, berbuat jahat, bapaknya masih mau memberi warisan. Apa kira-kira perlakuan saudara kalau anakmu minta warisan masih hidup? Tampar. Masih hidup diri kalian, bapak anak-anak bilang, minta warisan lah pak, ma, minta, harus. Apa kalian lakukan? Coba jawab dulu sama saya, apa kalian lakukan? Enggak dikasih. Tapi bapak di surga menggambarkan dia tetap memberi dengan hati yang sedih. Inilah gambaran Roma 5 ayat 8, bahwa dia berkata, aku mati di kayu salib saat manusia berdosa. Sehingga kita sadari penting di antara kita ini, kalau ada yang terhilang dalam keluarga kita, jangan hakimi, jangan cap. Yang sering dari mulut kita ini mencap orang yang buruk. Kau memang ya, tolonglah, jangan cap anakmu jelek. Ingatlah, kecap aja cap dikasih nomor 1. Masa anakmu dikalahkan kecap? Jangan pernah cap anakmu bodoh, tolol, anak nggak tahu mengerti, anak tidak ada gunanya kau. Tolong jangan lakukan itu. Stigma negatif jangan pernah. Buatlah anakmu cap yang lebih hebat dari kecap. Engkau hebat, engkau luar biasa, engkau anak pintar, engkau naik tidak turun, engkau melimpah tidak kekurangan, engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya sudah lakukan itu Bapak Ibu, dan aku lihat dua-dua anakku jadi. Saya lakukan itu bertahun-tahun. Pernah salah ketika marah, ketika marah saya pernah kebablasan. Saya nggak mau. Saya jaga diri saya. Jangan pernah cap negatif sama anakku, karena apa yang kutabur akan kutuai. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya mau katakan sama saudara, kasihi dia. Meskipun salah, tetap kasihi dia. Itulah Bapa di sorga. Ketika ada anggota yang terhilang, istri terhilang, suami terhilang, anak yang terhilang, jangan cap. Berapa banyak pasienku berkata, Pak Pendeta, suamiku selingkuh sekian tahun, apa yang kulakukan? Tolong doakan Pak Pendeta supaya dia berubah. Semua pasienku rata-rata bilang begitu, tolong Pak Pendeta supaya dia berubah. Langsung ku jawab, kau yang perlu berubah. Apa salahku katanya? Bingung sama saya. Langsung ada ibu-ibu dari Jakarta telepon aku, apa salahku kenapa kau yang berubah? Anaknya jahat, anaknya melawan dia. Tolong doakan anakku supaya berubah. Ibu yang berubah, aku bilang. Dia bingung lihat saya. Pak Pendeta, udah umur berapa rupanya? Tanya umur lagi dia. Oh, udah mau mulai tes dia. Pak Pendeta rupanya udah bagaimana kali? Karena yang saya pelajari dalam Alkitab, kita nggak bisa mengubah orang lain. Ayo, kalian kutanya sekarang. Kalian sekarang datang ini minta perubahan anak-anak atau diri sendiri? Diri sendiri.
Istri-istri yang suaminya selingkuh, dia minta, tolong doakan suamiku supaya pulang dari perselingkuhannya. Udah lama kali dia dalam perselingkuhannya, tolong Pak Pendeta. Kapan dia pulang? Mana tahu aku. Mana tahu aku kapan dia pulang. Aku bilang, emangnya aku Tuhan? Bisa aku piltikkan telinganya, pulang kau. Mana bisa? Saya baru bilang sama dia, ibu mau jalur suamimu pulang? Mau. Kutuntun ya. Caranya bagaimana? Perubahan hidupmu tetap berbuat baik. Doakan dan tabur kebaikan. Kalau ini ibu konsisten, ibu berbuat baik, berdoa, terus menabur, Galatia 6 ayat 9. Kalau engkau tidak jemu-jemu menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Saya terus tantang dia. Tapi udah 5 tahun Pak Pendeta. Bu, saya pun nggak tahu berapa tahun lagi itu, Bu, ku bilang. Anakku 4 Pak Pendeta. Kami semua udah mau mati nih semua. Kapan dia berubah Pak Pendeta? Saya hanya bilang, ibu, ini ujian imanmu. Kalau ibu tetap beriman dan mau berdoa menabur kebaikan, lewat kebaikanmu itulah pasanganmu dimenangkan. Percayakah saudara? Lewat kebaikanmu orang lain akan dimenangkan. Tadi kan dikatakan Rasul Petrus apa? Lewat kesalehan hidup seorang istri, suaminya dimenangkan. Amin. Lewat kesalehan hidup seorang menantu, mertuanya dimenangkan. Lewat kesalehan ayah ibu, anak-anaknya dimenangkan. Lewat kesalehan hidupku juga jemaat dimenangkan. Sehingga saya nggak perlu menuntut jemaat. Saya tidak mau menuntut jemaat. Saya mau berkata, ubah saya, supaya lewat perubahan saya jemaat dimenangkan. Saya ajak semua sama saudara, berhentilah mengevaluasi orang lain. Galatia 6 ayat 4. Jangan evaluasi orang lain. Ingat itu Galatia 6 ayat 4. Jangan urus orang lain. Evaluasilah pernikahanmu sendiri. Evaluasilah dirimu sendiri. Ini manusia kurang kerjaan. Yang sibuk membicarakan suami orang lain, suaminya pun tak kayak mana. Yang sibuk membicarakan istri orang lain, istrinya pun kayak mana. Yang sibuk membicarakan kesalahan orang lain, kesalahan merupakan bagaimana. Ingat kata Alkitab, sebalok di matamu tidak kau lihat, selumbar di mata orang engkau lihat. Saya mau tanya sama saudara, mana lebih suka mengevaluasi engkau? Mengevaluasi kesalahanmu atau kesalahan orang lain? Aku nggak dengar, aku udah mulai capek juga ini. Saudara, mana lebih suka mengevaluasi kekuranganmu atau kekurangan orang lain? Apa? Wah, kekurangan orang lain. Bilang sama sebelahnya, bertobatlah sebab kerjaan Allah sudah dekat. Seberapa banyak malam ini yang mau berkomitmen, tidak mau lagi mengevaluasi kekurangan orang lain? Amin. Katakan, Tuhan Yesus, mampukanlah saya tidak mengevaluasi kekurangan orang lain, tapi aku mau mengevaluasi kekuranganku, memperbaiki hidupku, sehingga lewat perubahan hidupku, keluargaku diselamatkan, banyak orang dimenangkan dalam Tuhan Yesus. Amin. Maka yang kedua adalah penerimaan tanpa syarat. Kita 3 poin saja, ini udah kedua, sabarlah. Penerimaan tanpa syarat. Lukas 15 ayat 20. Ingat ya, waktu anak itu udah buat salah, minta warisan, bapaknya masih tetap mengasihi. Tandanya bapaknya sayang, walaupun anaknya berjahat, anaknya berbuat dosa. Ingat, yang dibenci Tuhan dosanya. Dia mengasihi orang berdosa. Amin. Jadi kalau ada orang berbuat jahat samamu, yang kau benci sifatnya, jangan orangnya. Jangan orangnya. Ingat Efesus 6 ayat 10 ayat dan 11-12. Peperangan kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Musuh kita roh-roh jahat di udara. Bukan edamu musuhmu. Bilang sebelahnya, bukan edamu musuhmu. Bukan suamimu musuhmu, bukan pasanganmu musuhmu. Maka saya katakan, tidak ada musuhku di dunia ini, hanya roh-roh jahat di udara. Amin. Sehingga saudara mengasihi semua orang.
Ya. Nah, ayat yang kedua, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yang dilakukan oleh bapak itu adalah dia melihat anaknya dari kejauhan. Yang duluan lari adalah bapaknya. Artinya dia lebih merindukan anaknya kembali. Dan dia merangkul anaknya dan mengganti jubahnya, memberi dia cincin, memberi dia sepatu, mengembalikan identitasnya. Maksudnya adalah ketika ada yang terhilang di keluargamu, ada kerinduanmu sama kayak Bapa supaya mereka dimenangkan. Bukan menghakimi orang yang sudah jatuh, bukan menghakimi orang yang sudah salah, bukan menuntut. Tolonglah tanganmu, jangan pernah begini-begini. Siapa dirimu? Jangan gini-gini tanganmu sama orang lain. Jangan sombong begitulah. Jangan. Apalagi sama istrimu. Siapa yang pernah tangannya seperti ini, yang pernah kualami? Coba angkat tangan. Yang pernah tangannya sampai kayak gini sama pasangannya. Hanya beberapa yang memang lebih bagus, yang kalian nggak apa-apa. Yang saya sampai begitu, saya, kau. Dia juga sama. Kau rupanya gini loh. Saya mau ajak. Itu sangat salah. Long time ago itu kulakukan. Saya nggak mau. Sama siapapun jangan pernah kalian begitu. Jangan. Ingat ya, orang yang tidak bisa menguasai emosinya adalah orang yang mentalnya sangat kecil, sangat kerdil. Jangan. Kalau orang yang berhikmat, dia akan punya cara lain menyelesaikan persoalan. Bukan dengan amarah. Amarahmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab bilang, buanglah amarahmu, buanglah gerammu. Saya berdoa supaya saudara mengalami ini. Dan akibatnya apa yang terjadi saudara? Bahwa dikatakan di dalam Yeremia 31 ayat 3. Buka dia dulu di gadget Alkitabmu dulu supaya kehidupan terjadi dalam hidupmu. Udah ada. Yeremia 31 ayat 3. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ada kasih yang kekal. Siapa yang mau memiliki kasih yang kekal kepada keluarganya? Amin. Sesalah-salah apapun keluargamu, milikilah kasih yang kekal. Ingat, kunci berumah tangga itu mengampuni. Seberat apa kesalahan pasanganmu, mengampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Kalau mau hidupmu awet dalam pernikahan, dalam berkeluarga besar, beripar. Saya mau saksikan, saya tiap hari mendoakan keluarga saya. Saya doakan keluarga istri saya 3 orang. Saya doakan keluarga saya sendiri 4 orang. Tiap malam saya doakan nama-nama mereka. Saya melihat kuasa Tuhan bekerja. Saya mengasihi mereka. Saya bisa hidup rukun baik dengan mereka. Tidak sempurna, tapi saya bisa merasakan kuasa doa itu. Malam ini nanti sebelum tidur, coba doakan semua. Berapa kalian bersaudara Pak Yeri? Doakan. Bu Novi, berapa bersaudara? Doakan semua. Dari pihak dia, dari pihak Bu Novi. Doakan satu-satu. Nanti lihat taburan doamu. Benar kata Pak Pendeta kami. Kok jadi sayang aku sama dia? Siapa yang kau doakan, kau makin sayang. Kalau ada yang musuhmu nggak suka samamu, doakanlah. Pasti sayang. Saya mendoakan orang yang nggak suka sama saya. Saya mendoakan orang yang menggosip saya. Saya makin sayang loh. Bilang sebelahnya, doakan musuhmu. Bilang sebelahnya, doakan yang menyakitimu. Bilang, doakan yang menyakitimu. Doakan yang mengecewakanmu. Amin. Siapa yang menyakitimu? Siapa yang menyakitimu sering? Pasangan. Doakanlah tiap hari pasanganmu. Siapa lagi yang menyakitimu? Tetangga. Siapa lagi yang menyakitimu? Keluarga besar ipar-ipar. Yang ku tahu ya, beripar ini banyak persoalan. Saya nggak tahu pengalaman kalian. Beripar banyak nggak risiko terjadi perpecahan? Beredar? Rawan nggak? Paling banyak kata Pak Pendeta. Betul. Antar pendeta pun ada yang nggak enakan loh. Antar gembala.
Yang lebih herannya, antar orang yang sudah berbahasa Roh Kudus pun bisa saling enak. Nggak ngerti lah aku bahasa rohnya dari mana itu. Kalau bisa engkau berbahasa roh tapi bisa benci, nggak yakin aku bahasa rohmu. Sorry, saya nggak yakin. Nggak mungkin berbahasa roh ada benci. Nggak mungkin. Orang yang sudah berani berbahasa roh, pasti dia penuh tuntunan Roh Kudus. Namanya pun dipenuhi Roh Kudus. Saya jamin di hati saya, ketika saya berbahasa Roh Kudus, penuh Roh Kudus, saya bisa merasakan tidak ada benci di hati saya. Saya selalu mendoakan keluarga besarku. Mulai malam ini ya, nanti doakan keluargamu. Ingatlah, tanda anak Bapa di surga Matius 5 ayat 44-45. Mendoakan musuh, memberkati musuh. Kalau engkau anak Bapa di surga, doakan orang yang membencimu, doakan orang yang menyakitimu, doakan orang yang gak suka samamu. Lihatlah, setelah itu jadi sayang kau sama dia. Ya, saya lakukan itu. Saya sayang sama saya doakan, sehingga saya rasakan tidak ada lagi musuh. Saudara, milikilah kasih yang kekal. Apakah engkau masih mengasihi orang yang menyakitimu? Apakah engkau masih mengasihi keluargamu yang menyakitimu? Saya berdoa, kasihilah. Apakah engkau mengasihi keluarga mertuamu yang memfitnahmu, yang mengejekmu, yang menyalibkanmu? Kasihilah dengan kasih yang kekal. Kasih apa? Yang kekal. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Satu poin lagi. Bilang sebelahnya, satu poin lagi. Api unggun sudah menunggu. Yang ketiga, bersukacita atas pertobatan satu anggota keluarga. Lukas 15 ayat yang ke-32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ketika anak yang sulung terhilang dalam rumah berkata, kenapa kau pestakan adikku itu? Kenapa ayah pestakan dia? Kau beli kambing daging, engkau memberikan pesta pora untuk dia yang melawanmu, yang menjahatimu. Sementara aku baik sayang samamu, engkau tidak pernah perhatikan aku. Ingat, keiri hatian akan membuat engkau jahat. Jangan iri hati. Yakobus 3:16, dua akar kejahatan, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Anak sulung ini iri dengan adiknya sendiri. Dia pun terhilang dalam rumahnya. Kadang-kadang di gereja pun bisa terjadi begitu. Kenapa dia yang dipakai? Kenapa aku tidak? Dia kan orang baru. Kadang-kadang kan di rumah juga bisa begitu. Kenapa Bapak beli? Si Jamie sama si Hani juga pernah begitu. Kayaknya Papa ini, kata si Hani, lebih sayang ke si Jamie ya daripada aku. Saya tanya berkali-kali itu. Enggak, saya sayang sama. Tapi kulihat kok cara Papa kok lebih apa sama si Jamie. Kalau apa diminta Jamie langsung Papa langsung respon. Aduh nakku, itu salah. Itu kebetulan aja dia lagi butuh, saya cepat tolong. Sesungguhnya kasih kami dua sama Hani dan Jamie. Tapi ingat, jangan ada iri hati dalam hidupmu. Jangan ya. Buang iri hati. Nanti tulis ya. Yang mau dibakar, apa aja mau dibakar nanti. Udah banyak kali mau dibakar hari ini. Buang iri hati, buang mementingkan diri sendiri, buang keinginan mau berantem. Ingat ya, Amsal 13 ayat 10. Kesombongan awal pertengkaran. Buang kesombongan. Ingat, kalau engkau masih bertengkar karena sombong, kalau aku masih bertengkar karena sombong, jadi orang yang bertengkar itu pasti sombong. Ayatnya Amsal 13 ayat 10 dan ayatnya Galatia pasal yang ke-6 ayat Galatia 4 ayat yang pertama, bahwa pertengkaran karena hawa nafsumu, karena kesombonganmu. Saya berdoa, jadilah pembawa damai. Matius 5:9, berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera, karena mereka disebut anak-anak Allah. Sehingga bapaknya berkata, anakku, harusnya kau bersukacita. Adikmu itu udah kusangka mati, tapi dia hidup. Maka inilah yang saya pegang dalam kitab Lukas 15 ayat 7 dan 10. Dikatakan, sama-sama kita baca 1-2 ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, terus lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Terus aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Di akhir renungan pada malam ini, ketika engkau melihat anakmu kembali kepada firman Tuhan, bukankah hatimu sukacita?
Ketika aku lihat si Jamie kembali jadi pelayan Tuhan, bahkan dia khotbah di Nesgen, khotbah dia di Imelda sama anak-anak mahasiswa, betapa sukacita hatiku. Pada masa itu aku sempat merasa sudah sangat titik terendah membina dia. Sepertinya aku terhilang akan dia. Tapi saya bersyukur, saya ikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapa di sorga. Mengasihi Jamie tanpa syarat. Saya mendampingi dia. Ketika dia bermain game, saya ikut nontonnya. Ini apa? Game bagaimana ini? Kau main grup bagaimana? Saya enggak lagi larang-larang pada waktu itu. Saya hanya mengasihi dia, saya dampingi dia, saya sering tidur malam bersama dia. Saya bermain-main dengan dia, saya ikuti dia kemana-mana. Saya enggak larang, saya hanya datang kepada Tuhan. Tuhan mengubah hati dia. Dan dia kembali, baru dia bilang, "Pa, aku maulah arahan Papa, aku masuk kedokteran." Setelah kelas 3 SMA. Kelas 1, kelas 2 dia bilang, "Aku mau ahli gamers." Karena ahli gamers itu Pak kaya-kaya. Ini Pak punya mobil Pak, Mercy Pak. Ini Pak punya rumah besar. Lihat ini Pak, aku mau seperti ini. Apa gak stres lah kita itu coba? Apa? Ini Pak besar rumahnya, mobilnya mahal kan? Ini Pak 12 miliar mobilnya. Gamers loh Pak. Aku juara 4 lupa Sumatera Utara. Nggak hanya aku stres, omanya Dr. Rosa. Matilah kita, kata dia. Kayak mana mau aku buat? Aku bilang, dia nggak mau. Tapi puji Tuhan, saya nggak bentak dia. Saya sudah tingkat terakhir hidup ini, tingkat berserah. Terakhir tingkat iman paling tinggi, berserah. Bukan menyerah, berserah. Saya berserah ke Tuhan. Tuhan, aku berserah padamu. Tolong aku. Jamah hati anakku. Lewat perubahan hidupku. Ku dampingi dia, ku temani dia. Kemana dia pergi, aku bersama dia. Dan tidak ku bentak bertahun lagi. Dan akhirnya saya terkejut. Kelas 3 SMA. Aku mau kedokteran. Aku mau bimbingan tes, katanya. Dan dia sekarang bisa masuk kedokteran. Walaupun di swasta. Tapi lebih daripada itu, saya melihat dia menjadi pelayan Tuhan. Sukacitaku luar biasa. Ketika dia bermain, dia WL, saya khotbah, saya sangat sukacita. Suatu sukacita yang besar bagi orang tua lihat anak-anaknya melayani Tuhan. Saya berdoa, sejahat apa anakmu, sehilang apa anakmu, dampingi dia, kasihi dia. Tuhan sanggup mengubahnya. Satu orang selamat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Makanya kenapa aku semangat kali dibandingkan kalian mendengar aku. Ngertinya aku. Kalian tadi main-main kan, main game-game entah apa kan, capek kan. Tidurnya pun nggak ada tadi sebentar kan. Sehingga di sinilah efek kalian melihat saya terbang-terbang. Saya nggak terbang, saya masih di sini. Kalian yang sudah mulai fly. Aku mengerti. Tapi aku hanya berharap supaya engkau dipakai Tuhan memenangkan keluarga. Paling tidak ada pertengkaran di rumahmu sejak ini. Ingat itu Pak Salman. Engkau penentu. Engkau menjadi standar dalam rumahmu. Sehingga tidak ada di rumahmu itu pertengkaran. Ketika nanti istrimu kurang stabil emosinya, janganlah dini. Kasih telingamu, dengar keluh kesahnya. Karena kebutuhan istri didengar, diperhatikan. Sebelum tidur, selalu doakan telingamu ini. Kuatkan telingaku ini Tuhan. Aku berkali-kali mendoakan telingaku ini. Kuatkan telingaku ini. Supaya diurapi Tuhan. Karena kalau nggak kuat telinga kita bisa melawan. Jangan lawan pasangan. Jangan lawan. Iblis yang untung. Dalam pernikahan nggak ada menang kalah. Gampang aku memenangkan diriku, aku menangkan aja dia. Aku menangkan dia, aku menang. Amin Pak Geo. Menangkan Mak Geo, menang dirimu. Gak perlu kau menang, karena engkau dua menjadi satu. Mak Geo sudah ada dalam diri Pak Geo. Cukup kau menangkan Mama Geo, kau sudah menang. Walaupun kau menangis di kamar, menang. Tuhan, pergogo ya Tuhan, tolong.
engkau akan lihat damai sejahtera turun. Anak-anakmu akan meniru teladanmu, Pak Gio. Teladanmu lebih kuat berpengaruh kepada anak-anakmu daripada khotbahmu. Daripada khotbahku, lebih kuat pengaruh teladanku, cara hidupku kepada anak-anakku. Saya mengasihi saudara. Ya, pulanglah, besok kita akan belajar apa ciri-ciri keluarga sehat dan yang bahagia dari buku yang saya baca itu. Apakah keluargamu kau nikmati? Seberapa nikmat keluargamu? Kasih poinnya besok ya, 1 sampai 10. Apakah berapa poin nikmat keluargamu? Ini PR-mu malam ini. Besok dikasih itu. Kedua, seberapa engkau memiliki komunikasi yang terbuka, keterbukaan? 1 sampai 10, seberapa keterbukaan kalian? Seberapa komunikasi kalian? Ketiga, seberapa saling mendukung kalian dalam keluarga itu? Kasih poin besok ya. Misalnya nilai Pak Nyoman, nilai kenikmatannya 10. Wah, berarti rumahnya sorga. Yang kedua, saling mendukungnya 9. Wow, komunikasi keterbukaannya 9, berarti 9, berarti sudah luar biasa. Itu ukuran kesehatan. Ada orang nggak merasakan nikmat keluarganya lagi, sehingga dia pergi cari nikmat di luar sana. Kalau rumahmu sudah nikmat, engkau tidak perlu lagi cari kopi nikmat di luar sana, karena di rumahmu ada kopi yang lebih nikmat. Kalau engkau menemukan keluarga yang nikmat, engkau nggak perlu sibuk di luar sana. Saya berdoa, saya pun masih ada kekurangan. Saya belajar buku, saya baca Alkitab, saya belajar dari pengalamanku, saya belajar dari pengalaman banyak orang. Saya dibentuk seperti ini sekarang. Tuhan memberkatimu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.